Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yuyun Herawati, SPDI. Saya mengajar di MAN 3 Lebak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai guru mapel Al-Quran Hadis. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 LPTK UIN Raden Fatah Palembang tahun 2023. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di kelas 11 dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mohon masukan dan saran agar kedepannya praktik pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, walaupun kita sudah di akhir pembelajaran, kalian masih tetap semangat. Baiklah anak-anakku, sebelum kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar diberikan kemanfaatan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Saya nasta'inu bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apakah semuanya hadir? Baik, kita absen aja ya. Asep Misbahuddin, Deden Aritriadi, Dewi Komalasari, Eli Nurhandayani, Iis Ismiatul Zana, Marni sakit. Dari kapan sakitnya ini Marni? Hari Rabu. Kita doakan mudah-mudahan Marni segera sehat kembali. Amin. Kemudian Maya Wulandari, Mia Aulia, Muhammad Imanuddin, Nadira Nur Fadila, Rega, kemudian Rafli Febriana, hadir. Safira Agularia, Sulis Octavia, Supi Nipita, Suroso, Desa Amelia, Rizky, Rafli Febrian. Oke. Baiklah anak-anakku, masih ingat di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Indahnya ikhlas dalam beribadah. Ya, indahnya ikhlas dalam beribadah. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah.
Kita sudah tidak asing lagi dengan lafaz tersebut karena sering kita ucapkan dalam sholat yang dinamakan dengan doa iftitah. Baik, tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mempresentasikan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik, Ibu akan menanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa hormat dan patuh kepada orang tua penting dalam kehidupan kita? Silakan dijawab. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru memainkan peran penting dalam membentuk karakter, sikap, dan hubungan sosial kita. Ini membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Oke. Yang kedua, bagaimana cara menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Silakan. Menunjukkan hormat kepada orang tua itu harus berbicara dengan sopan, dengarkan dengan sungguh-sungguh, bantu tugas rumah tangga, beri penghargaan, berkomunikasi terbuka. Menunjukkan hormat kepada guru, datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, tunjukkan minat belajar, dan patuhi aturan. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa hikmah yang didapat dari pelaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Silakan. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru bukan hanya sekedar norma sosial, tapi juga memiliki dampak positif yang mendalam dalam membentuk karakter, hubungan, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Baik, terima kasih kepada para penjawab. Silakan kita berikan aplaus untuk mereka. Anak-anakku, keimanan dan ketakwaan harus selalu dipupuk. Karena yang namanya iman kadang berkurang, kadang bertambah. Kadang yarkus, kadang yasdud. Saling jaga, saling peduli, saling menghargai antar sesama. Menjunjung tinggi akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada teman sejawat, dan lain-lain. Di dalam bernegara mempunyai pedoman dan falsafah, yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sehingga kita sebagai warga negara yang baik harus taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Baiklah anak-anakku, sekarang silakan amati tayangan berikut ini ya, terkait dengan materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Silakan semuanya diamati ya anak-anakku ya. Baik anak-anakku, sekarang kita silakan buka modul ajar di halaman 4. Sebelum kita ke penjelasan, kita akan membacakan secara bersama-sama, nanti diikuti ibu ya, sesuai dengan makharijul huruf dan kaidah tajwid. Ada di halaman 4 anak-anakku? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Silakan dianalisis ikutan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Apakah ada yang termasuk ke hukum tajwid, yang termasuk hukum nun mati atau tanwin? Silakan dianalisis dulu anak-anak tuh. Tadi yang menjawab ada mana? Di lapan yang mana? Di lapan digunakan yaitu ayat ke. Itu termasuk hukum apa? Hukum ikhfa. Apa arti ikhfa? Samar. Kemudian situ termasuk ikhfa apa? Taqarrub, tawassul, apa tabaud? Taqarrub. Artinya apa taqarrub? Samar, jamakan dekat. Iya, dekat ya. Coba disebutkan kaidah ikhfa semuanya bareng. Oke, kemudian apakah masih ada lagi yang termasuk hukum tanwin di sini? Ibu, Silakan. khilafat ufi wala. Di situ termasuk hukum apa? Hukum idgham biguna. Hukum idgham biguna. Biguna. Cirinya apa di situ? Sehingga dikatakan idgham biguna. Tanwin menghadapi waw. Tanwin menghadapi waw. Ibu tanya semuanya. Ada berapa hukum idgham biguna? 4. Apa saja? Ya mim waw. Ya, benar. Waw. Sebutkan kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani romun bisitatin atas biar maluna indahum konsabatas lakinna kisma
kismun yudgoma fihi bimunatin fiyan mulima wasani gomun bi ghairi guna filami waroi summa karirona. Ya itu yang termasuk ke hukum nun mati atau Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 23 Quran surat Al-Isra, yaitu Allah menjelaskan tentang perintah untuk tidak menyembah selain Allah. Maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah, yang akan tidak diampuni oleh Allah adalah dosa yang telah menduakan Allah. Seperti gimana contohnya? Menyembah patung. Apalagi? Menyembah matahari. Yang menyembah patung seperti halnya kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sudah ya, selesai identifikasi. Sekarang silakan dibagi kelompok. Silakan duduknya masing-masing kelompok. Ini kepada orang tua dan guru. Kelompok 3, sebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang berlaku hormat terhadap kedua orang tua dan guru. Silakan untuk referensi bisa melihat dari Infokus tadi atau dari buku ajar atau dari Quran terjemah. Untuk mencari kosakata bisa dari internet. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Untuk referensi ya. Silakan ya, identifikasi. Dari awal. Baik, ini kita sudah dibagi kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD.
Yang ditanyakan dari kelompok ini tidak paham ya, ya. Apakah kelompok ini sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan tidak? Paham ya? Ini kerja kelompok maka harus kompak mengerjakan. Kelompok ini ada yang ditanyakan tidak? Paham ya? Udah beres? Baik, sekarang silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok satu dulu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan mempresentasikan hasil kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini akan sedikit mempresentasikan tentang sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu menghormati orang tua dan guru yang akan dibacakan oleh saudari buku. Hormat kepada orang tua adalah fondasi untuk membangun kehidupan yang harmonis dan produktif dalam keluarga. Hal ini penting karena yang pertama, kewajiban agama dan budaya. Banyak agama dan budaya yang mengajarkan kita pentingnya hormat kepada orang tua. Ini adalah wujud penghargaan kita terhadap peran mereka dalam membimbing dan membesarkan kita. Yang kedua, hubungan emosional. Hormat kepada orang tua memperkuat hubungan emosional. Saat kita menghormati mereka, hubungan kita menjadi lebih dekat dan harmonis. Selanjutnya, patuh kepada guru. Pendidikan adalah pilar dalam pembentukan karakter. Patuh kepada guru memberikan yang mendalam. Yang pertama, pembelajaran yang optimal. Kita patuh terhadap guru karena mereka memiliki pengetahuan yang ingin mereka berikan kepada kita. Orang tua atau guru bukan hanya sekadar norma, tetapi ini juga cerminan dari karakter dan kepribadian kita. Nilai-nilai ini membentuk landasan yang kuat untuk kesuksesan di masa depan dan menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga atau lingkungan belajar. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, boleh ditanyakan dari kelompok lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang ingin bertanya, mengapa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan dijawab. Jawab, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sangat penting karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dari kita. Orang tua adalah mereka yang telah merawat dan membimbing kita sejak lahir. Sedangkan guru adalah mereka yang memberikan pendidikan dan pengajaran untuk membantu kita tumbuh dan berkembang. Menghormati dan patuh kepada mereka membantu kita belajar nilai-nilai penting seperti rasa tanggung jawab, sopan santun, dan disiplin. Selain itu, tindakan ini juga menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga dan lingkungan sekolah. Apa ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok lain? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hormat dan patuh pada guru dan orang tua. Judul hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pentingnya hormat kepada orang tua. Orang tua adalah pilar utama dalam kehidupan kita. Mereka telah mengorbankan banyak hal untuk mendidik dan membesarkan kita. Hormat kepada orang tua bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap cinta dan perhatian mereka. Saat kita menghormati orang tua, kita memperlihatkan rasa terima kasih dan mengakui pengorbanan mereka. Pentingnya patuh kepada orang tua. Patuh kepada orang tua merupakan bentuk penghormatan yang lebih dalam. Patuh tidak hanya sebatas mengikuti perintah, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap pengalaman dan kebijaksanaan orang tua. Dalam patuh kepada orang tua, kita belajar menghormati otoritas yang lebih berpengalaman dan mendapatkan arahan yang tepat. Peran guru dalam kehidupan kita. Guru memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pengetahuan dan keterampilan kita. Mereka adalah sumber inspirasi, pengalaman, dan bimbingan. Menghormati guru bukan mencerminkan rasa hormat kepada individu, tetapi juga kepada proses pembelajaran yang kita terima. Pentingnya patuh kepada guru. Patuh kepada guru adalah kunci dalam proses. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa dampak dari patuh kepada orang tua dan guru? Jawab. Tidak hormat dan tidak patuh kepada orang tua dan guru dapat memiliki dampak negatif. Ini bisa merusak hubungan antara kita dan orang tua, serta mengganggu ikatan keluarga. Di sekolah, ketidakpatuhan kepada guru bisa mengganggu pembelajaran tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi juga teman-teman sekelas. Selain itu, perilaku ini juga dapat membentuk citra buruk tentang diri kita di mata orang lain. Lebih jauh lagi, tidak hormat dan tidak patuh kepada orang tua dan guru tidak mendukung perkembangan karakter yang baik dan keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan. Gimana, bisa dipahami belum kelompok 3? Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apa itu hormat dan patuh? Hormat menghargai, mengakui, dan memperlakukan orang tua dan guru dengan rasa hormat dan penghargaan yang tulus. Patuh mengikuti petunjuk nasihat dan arahan yang diberikan oleh orang tua dan guru. Pentingnya hormat dan patuh. 1. Mempelajari dan mendidik. Guru adalah sumber pengetahuan dan pengalaman. Dengan hormat dan patuh, kita dapat meraih pembelajaran yang lebih baik. 2. Membentuk karakter. Sikap hormat dan patuh membantu membentuk karakter kita sebagai individu yang bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai yang baik. 3. Hubungan pribadi yang baik. Hormat dan patuh memperkuat hubungan dengan orang tua dan guru, menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. 4. Persiapan untuk masa depan, kemampuan untuk menghormati otoritas atau membantu kita beradaptasi dalam lingkungan profesional dan sosial. Cara menunjukkan hormat dan patuh. 1. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tunjukkan. Bagaimana cara menunjukkan hormat kepada orang tua? Untuk menunjukkan hormat kepada orang tua, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika mereka berbicara, menggunakan kata-kata sopan dan menghindari ucapan yang kasar atau tidak pantas, melakukan tugas-tugas rumah tangga tanpa diminta, meminta masukan dan nasihat mereka dalam keputusan penting, menghormati privasi dan waktu mereka, mengungkapkan rasa terima kasih atas usaha dan perhatian mereka. Gimana kelompok 2, sudah bisa dipahami? Yang bertanya? Sudah. Silakan ditutup kelompok 3. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kata yang kurang kenan, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus kelompok 3. Baik, silakan simpulkan di Quran surat Al-Isra 23 sampai 24. Silakan yang menyimpulkan siapa? Silakan saudara Nova. Kesimpulan yang saya ambil dalam pembelajaran Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang pertama, perintah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, perintah untuk merendahkan kepada orang tua. Ya. Jadi itu ya kesimpulannya, betul. Yang pertama harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua harus berbuat baik kepada ibu bapak. Berkata yang baik, bertutur kata yang sopan santun, berperilaku yang baik. Dan yang terakhir yaitu agar kita harus selalu menyayangi orang tua. Baik anak-anakku, ibu akan menanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang telah kalian dapat pada pembelajaran kali ini? Silakan. Kami sebagai peserta didik diajarkan untuk menghormati orang tua dan guru sebagai bentuk penghargaan terhadap pengalaman, pengetahuan yang telah mereka miliki. Ini mencakup berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat. Peserta didik diajarkan bahwa patuh kepada orang tua dan guru adalah kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembentukan karakter. Ini juga mengajarkan konsep tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Peserta didik diingatkan bahwa orang tua dan guru memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Oleh karena itu, mengikuti arahan mereka dan belajar dari mereka dapat membantu dalam pengembangan pribadi dan akademik. Menghormati orang tua dan guru adalah bagian dari pembentukan budi pekerti dan etika yang baik. Ini membantu kami sebagai peserta didik untuk menjadi individu yang lebih baik dalam interaksi dengan orang lain. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru juga membantu kami sebagai peserta didik mengembangkan kualitas seperti kedisiplinan, kerendahan hati, dan kemauan untuk belajar dan berkembang. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, dari kegiatan yang telah kita lakukan, kegiatan apa yang paling disukai? Silakan. Saya dapat berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan kelompok yang saya kira dapat menunjukkan keterlibatan atau penghargaan terhadap proses pembelajaran. Oke. Jawaban yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, hal apa yang harus diperbaiki pada pertemuan berikutnya? Pengaturan kelompok, Bu. Ya. Harus mempertimbangkan keberagaman, kemampuan, dan latar belakang peserta didik. Kelompok yang seimbang akan memungkinkan peserta didik untuk saling belajar satu sama lain dan mendorong kolaborasi yang produktif. Oke. Nanti pertemuan yang akan datang Ibu akan mengacak kembali per kelompoknya. Jadi misalkan tadi di kelompok 1 orangnya itu nanti akan di-rolling biar kita mencari suasana baru. Baik, pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, tapi di Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Baik anak-anakku, kita di ujung pembelajaran ini pesan ibu tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dimanapun kita berada akan selalu menerangi. Subhanul yaum rijalul qur. Pemuda-pemudi hari ini adalah harapan hari esok. Makanya kalian harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membacakan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam